Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, dan selamat malam kepada Bapak dosen yang terhormat. Perkenalkan, saya Roselin Gita Ramadhani dengan NRP 5017251024 dari kelas Komputasi Geofisika B. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas yang sudah diberikan sambil mempresentasikan, yaitu tentang regresi dari linear, yang dimana kita menggunakan dari data yang sintetik geofisika yang sudah diberikan. Nah, pada kali ini kita akan melanjutkan dari program yang kemarin, yang ini, izin. Nah, di bagian sini, di bagian program kemarin itu kita menggunakan looping dengan for, dan kali ini kita akan menggantinya, kita akan menggunakan while. Nah, jadi ini akan sama seperti yang kemarin, jadi kita menganalisis regresi linear dari data depth dan velocity yang sudah diberikan. Jadi mungkin di sini saya akan mengcopy dari yang for kemarin untuk dilanjutkan, namun karena di for kemarin tuh saya masih menggunakan X dan Y, jadi pada kali ini kita akan mengganti saja menjadi depth dan juga velocity. Velocity seharusnya. Jadi selanjutnya ini kan masih program for ya. Jadi perbedaannya dengan yang while yang akan kita gunakan, yaitu di sini pertama-tama kita akan membuat i itu sama dengan 1 ya. Nah, di while kita akan menggantinya ini menjadi while. Nah, di while itu kita akan berbeda ya. Kita akan menggunakan i itu kecil sama dengan n. Nah, n-nya itu yang ada di sini ya. Jadi jumlah datanya nanti. Nah, lalu juga selanjutnya kita akan mengganti ini ya, variabel-variabel yang masih x itu akan digantikan ini juga. Oke, di sini juga velocity. Di sini juga velocity. Di sini juga velocity. Nah, ini depth velocity ya. Nah, selanjutnya kita itu akan menambahkan lagi ya, dimana jika i itu sama dengan i tambah dengan 1 gitu. Nah, maka terus kita tutup dengan n gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat
rata-rata ya dari si depth dan juga si velocity, dan juga nanti kita menentukan si slope-nya yaitu m, yang dimana pada persamaan linear yaitu y sama dengan mx tambah b, yaitu m itu sebagai gradiennya ya. Nah jadi dan juga si b itu sebagai slope-nya gitu. Nah kalau gradien itu nanti akan menentukan kemiringan daripada grafik. Nah sedangkan kalau misalnya si slope-nya itu adalah maksudnya kalau misalnya si intercept-nya, si B-nya itu gunanya untuk melihat bagaimana nilai kecepatan ketika dia kecepatan dan kedalamannya itu pada saat kedalamannya itu 0 gitu. Nah, jadi selanjutnya karena di sini datanya juga masih dalam X, jadi kita ganti menjadi depth. Juga depth. Ini menjadi velocity. Ini menjadi velocity. Oke. Nah, selanjutnya menggunakan rumus yang kemarin sudah diajarkan ya, rumus dari gradien. Ini adalah depth velocity sama depth velocity. Nah, ini untuk sebagai gradien atau slope-nya, yaitu dari kemiringan hasil dari grafik linearnya nanti. Selanjutnya di sini kita akan mencari intercept-nya, yaitu ketika nilai kecepatan ketika kedalamannya si depth-nya itu masih sama dengan 0. Oke. Nah, di sini depth. Nah, ini adalah intercept-nya gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan Oke, sini ada nilai rata-rata ya. Jadi kita akan membuat dari nilai rata-ratanya dari si rata-rata si kedalaman dan juga rata-rata si kecepatan. Nah, di sini kita ganti ya. Sum depth per n. Ini adalah velocity dan juga sini velocity per n. Nah, lalu juga kita tetap menggunakan ya standar deviasi. Jadi di sini nanti kita akan menunjukkan slope-nya, akan menunjukkan intercept-nya, akan menunjukkan rata-rata depth, rata-rata velocity, dan juga standar deviasi dari depth dan velocity-nya. Nah, nanti juga kita akan menginput regresi linear gitu. Namun kita lengkapi terlebih dahulu ini. Ini depth. Velocity. Oke. Nah, selanjutnya kita itu akan membuat dari si regresi linearnya ini. Jadi kita akan menentukan si R kecil yaitu koefisien korelasi dan juga R kuadrat yaitu koefisien determinasi. Nah, jadi koefisien korelasi dan determinasi ini merupakan ya komponen dari si regresi linear, dimana kalau misalnya si koefisien korelasi itu akan menunjukkan kekuatan dari hubungan linear di antara dua variabel gitu. Jadi akan ditunjukkan nilai kekuatannya. Nanti ada nilai mulai dari -1 lalu juga ada 0 sampai juga 1. Nah, nanti kita akan lihat seberapa kuat hubungan linear dari si variabel velocity dan juga variabel depth atau kedalaman ini. Oke, jadi kita akan buat terangan baru ya. Hitung koefisien korelasi R kecil ya, dan koefisien determinasi R
pangkatkan 2 gitu. Nah, untuk menghitungnya terlebih dahulu kita karena kan untuk rumus dari koefisien korelasi sendiri itu adalah ada pembilang dan juga ada penyebutnya ya. Jadi di sini pertama-tama kita akan menggunakan R pembilang, di mana ini merupakan hasil dari depth underscore bar. Nah, selanjutnya itu dikalikan dengan velocity kurang velocity bar. Nah, selanjutnya itu adalah sebagai pembilangnya. Nah, selanjutnya itu akan ada R penyebut. Oke. Nah, di R penyebut ini akan digunakan rumus dari akar gitu ya. Square root dari jumlah depth kurang depth bar. Sini akan dikuadratkan. Nah, lalu juga akan dikalikan dengan velocity dan velocity bar. Sini dikuadratkan. Dari rotasi enggak? Sebentar ya. Rotasinya kayaknya di tempat tidur Ayu nggak sih? Nggak deh. Iya. Oke. Nah, selanjutnya kita itu akan membuat keterangan ini sebagai penyebut terlebih dahulu. Oke. Selanjutnya nilai dari R itu adalah R pembilang dibagikan dengan R penyebut. Gitu ya. Nah, jadi di sini selanjutnya itu kan akan ada R kuadrat ya. Jadi R dan R kuadrat itu perbedaannya adalah hanya R yang dikuadratkan gitu. Oke. Tetapi dalam pengaplikasiannya fungsinya itu berbeda. Kalau misalnya R itu tadi menunjukkan bagaimana kekuatan hubungan dari linear antara variabel depth dan juga variabel velocity. Sedangkan kalau misalnya komponen R kuadrat atau koefisien determinasi itu menunjukkan seberapa besar variasi dari variabel yang ada, dari depth dan velocity yang ada, dan juga seberapa besar dari variabel velocity atau variabel velocity itu dapat dijelaskan oleh variabel yang independen gitu, yaitu variabel depth. Jadi itu menunjukkan seberapa besar variasi ya dari variabel dependen itu dapat dijelaskan oleh variabel yang independen. Oke. Selanjutnya
selanjutnya untuk R kuadrat itu R2 ya, misalnya kita buatnya itu sama dengan R di kuadrat. Oke. Nah, selanjutnya untuk interpretasi dari datanya ya. Nah, kita kan akan menggunakan fprintf ya. Gitu. Nah, jadi Nah, di sini kita sebelumnya sudah melakukan untuk jumlah datanya berapa, lalu juga di sini sudah ada si slope-nya atau si gradiennya dan juga intercept-nya kita sudah buat di sini. Nah, kita tinggal menambahkan, ini kan juga ada rata-rata dan standar deviasi ya. Di sini kita juga menggunakan si untuk fprintf si slope-nya, untuk si R dan R kuadratnya. Yang pertama tuh koefisien korelasi terlebih dahulu. Oke, akan kita samakan. Di sini kita buat 6 saja ya. Selanjutnya adalah fprintf untuk koefisien determinasi. Itu R2 gitu ya. Nah, ini juga akan sama ya. Jangan lupa buat keterangannya, ini sebagai R dan ini sebagai R2. Oke, jadi kita bisa ini ya untuk plotting dari figur atau fit line-nya. Kita lihat figurnya terlebih dahulu. Nah, kita akan mengganti ini ya, karena masih ada beberapa yang X dan Y. Velocity gitu ya. Ini akan sama dengan yang kita gunakan pada yang tadi. Lalu juga fit line itu akan sama. Lalu plot dari X min dan juga Y max itu juga akan sama dengan yang kita gunakan pada for. Nah, ini kita ya, judulnya juga kita akan menggunakan fitting data menggunakan regresi linear ya. Jadi di example-nya gitu kita akan menggunakan depth, dan di labelnya kita akan menggunakan velocity. Nah, jadi yang akan tampak di sini tadi itu adalah regresi linearnya pada koefisien korelasi dan juga koefisien determinasinya, yang dimana tadi mungkin boleh kita coba print terlebih dahulu ya, kita coba run terlebih dahulu. Kita save terlebih dahulu ya, regresi linear 2. Nah, oke, kita lupa untuk di sini ya. Ini seharusnya itu adalah length dari si depth. Coba run lagi. Kita lihat di R pembilangnya.
harusnya ini kalau sesuai rumus ini kita menggunakan kuadrat. Maaf. Mari kita lihat. Tidak ya, harusnya enggak. Sudah benar. Coba kita letakkan titik. Oke. Ini juga diletakkan titik ya. Oke, nah di sini masih lupa kita ganti ya. Rata depth, rata velocity. Oke, coba kita running. Oke, di sini masih ada yang ketinggalan sehingga grafiknya belum memunculkan garis X-nya. Mari kita perbaiki terlebih dahulu. Oke. Di sini tuh terletak pada kesalahan kita karena kita belum membuat keterangan di sini X-nya itu sebagai apa ya. Jadi kita buat terlebih dahulu, yaitu X adalah sebagai depth dan juga Y itu sebagai velocity. Oke. Itu ya. Coba kita buat lagi. Nah, ini sudah terlihat bagaimana regresi linearnya ya. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat garisnya. Garis linearnya ini adalah slope-nya, di sini slope. Di sini adalah intercept-nya. Terus untuk kemiringannya itu ada di sini di slope. Nah, kita bisa melihat slope-nya itu atau gradient itu ada sebesar 0,53, lalu intercept-nya itu 1531,02. Nah, untuk koefisien korelasinya itu adalah sebesar 0,958154 dan untuk koefisien determinasinya itu sebesar 0,91809. Nah, jadi kalau misalnya secara interpretasi ya, koefisien determinasi atau R kuadrat itu adalah yang menunjukkan tadi seperti yang sudah dikatakan bahwa bagaimana seberapa besar variasi variabel yang dependen atau yang velocity itu kan dependent, yaitu yang bisa dijelaskan oleh variabel si depth-nya ini, si independent. Nah, jadi kalau misalnya nilai dari si determinasi itu adalah mendekati 100% ya, atau misalnya kalau di sini kan kita bisa melihat sebesar 0,918 gitu ya. Jadi kalau misalnya dalam persentase itu akan menjadi sekitar 91,8%. Nah, jadi dia itu menunjukkan atau menjelaskan bagaimana 100% dari variasi data. Nah, jadi kalau misalnya semakin dekat ke 100%, maka hubungan antara variabelnya itu akan semakin kuat dan juga akan semakin ideal. Nah, jadi kalau misalnya dia mendekati 0% itu maka artinya model dari si grafik linear ini, dari si linear itu tidak menjelaskan data yang ada variasinya data itu dengan baik gitu. Jadi semakin dekat ke 100% itu akan menjelaskan modelnya menjadi semakin baik. Nah, sedangkan kalau misalnya tadi itu kan ada koefisien korelasi ya sekitar 0,98
95854. Nah, kalau koefisien korelasi itu kan yang akan menjelaskan bagaimana arah dan juga bagaimana hubungan dari kedua variabel, hubungan linear di antara dua variabel. Nah, kalau misalnya tadi si R itu bernilainya positif, nah maka artinya data dari kedalaman dan juga data dari kecepatan itu bersifat searah gitu kan. Jadi semakin dalam maka akan juga semakin cepat tingkat dari gelombangnya. Nah, kecepatan gelombangnya itu akan semakin besar gitu. Nah, kalau misalnya R-nya itu bernilainya negatif, maka artinya hubungannya berlawanan arah. Jadi semakin dalam data yang ada, maka kecepatannya itu akan semakin menurun gitu. Nah, jadi kalau misalnya dia itu mendekati 0, angkanya itu mendekati ke 0, maka artinya hubungan antara si depth dan si velocity ini, antara kedalaman dan kecepatan itu, hubungan linearnya itu sangat lemah atau bisa dikatakan hampir tidak ada. Jadi tadi ada R yang mendekati 1, lalu juga ada yang bernilainya negatif ya. Tadi ada yang bernilai positif, bernilai negatif, dan juga mendekati ke 0 gitu. Nah, dengan data yang ada di sini, jadi kita bisa melihat ya bahwa hasil dari koefisien korelasi ini menunjukkan, karena ini positif ya, jadi ini menunjukkan bahwa hubungan antara kedalaman dan kecepatan itu sifatnya searah. Jadi kita bisa melihat, jadi semakin dalam itu maka kecepatan dari gelombang itu akan juga semakin besar gitu. Jadi ini akan berpengaruh ya terhadap dari linearnya gitu. Kalau tadi positif berarti dia akan searah, kalau tadi negatif R-nya itu akan berlawanan. Itu jadi kalau misalnya dia semakin dalam maka dia semakin lambat gitu. Jadi grafiknya bisa jadi gini gitu. Nah, sedangkan kalau tadi dia itu mendekati ke 0, maka artinya artinya hubungan linear antara keduanya itu sangat lemah gitu. Atau juga bisa dibilang hampir tidak ada hubungannya. Terus juga tadi yang determinasi jadi sudah dijelaskan juga ya. Nah, di sini kan kita sudah juga mendapatkan standar deviasi dan juga jumlah data, tapi dalam kali regresi linear kali ini kita lebih mementingkan ke slope, intercept, koefisien korelasi, dan juga koefisien determinasi yang tadi sudah dijelaskan. Nah, untuk tadi titik-titik ini itu adalah data yang diinput dari data sintetik geofisika. Nah, sedangkan kalau yang garis ini yaitu tadi menunjukkan bagaimana hubungan linear antara data-data ini gitu. Jadi di sini kita bisa melihat ya data X-nya yaitu si depth dan juga kecepatannya. Nah, kita bisa melihat gitu. Jadi kita bisa melihat bahwa di sini koefisien korelasinya itu bernilai positif, sehingga semakin besar depth yang ada maka akan juga semakin besar velocity-nya. Itu tadi hubungan antara koefisien korelasi dan juga koefisien determinasi terhadap juga tadi si bagaimana si persamaan Y mx tambah B, yaitu yang ada si M-nya yaitu si gradien dan juga intercept-nya yaitu si B. Nah, jadi dari hasil dari hasil regresi linear yang dilakukan ini menunjukkan tadi bahwa datanya ini cukup kuat ya untuk menjelaskan bagaimana hubungan antara si depth dan juga si velocity, karena dari grafiknya sendiri kita bisa melihat bahwa semakin dalam itu kecepatannya akan semakin meningkat. Nah, sebaliknya tadi kalau misalnya nilainya itu lebih jauh atau rendah itu, maka mungkin data yang diberikan itu tidak cukup untuk merepresentasikan grafik yang ada. Nah, jadi dengan adanya interpretasi dari grafik atau regresi linear ini, maka kita bisa memperoleh gitu data dengan dua variabel, itu kita dapat merepresentasikannya menjadi sebuah grafik linear. Mungkin kurang lebih begitu saja dari saya terkait dengan fitting data menggunakan regresi linear dan juga menggunakan looping while. Berikut adalah grafiknya dan juga berikut adalah hasil dari koefisien korelasi, determinasi, slope, dan intercept-nya. Kurang lebih begitu saja dari saya.
Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah penjelasan dan juga salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat pagi, dan selamat malam, Pak.